Kamu, inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada. Demikianlah sabda Tuhan. Terus. Saudari-saudaraku yang terkasih, walaupun hari ini kita merayakan Minggu Bersukacita, Minggu Gaudete, tapi saya yakin ada yang bersedih karena semalam Brazil kalah ya. Aduh, saya udah bela tuh ya Brazil. Udah saya doakan, udah saya berkati satu-satu tuh ya. Di TV saya berkati satu-satu tuh pemain Brazil. Tapi enggak apa-apa ya. Hari ini kita secara iman bersukacita, maka warna liturgi agak lain, walaupun cuma saya sendiri. Ya, petugas liturgi masih pakai warna ungu. Kayaknya tahun depan liturgi ya bagus kalau pink semua. Saya minta donaturnya. Ya. Hari ini kita minggu bersukacita. Kalau saya cari di KBBI, kata bersukacita itu berhubungan dengan ada dua hal. Bersuka hati atau yang lain bergirang hati. Bersukacita itu bersuka hati, bergirang hati. Maka kalau menyebut sukacita itu bicara soal hati. Kalau bicara soal, aduh saya sukacita sekali, kenapa? Waduh karena saya makan kepiting. Itu bukan soal hati, itu soal mulut. Kesenangan. Oh ada kepiting masuk di mulut kita. Oh saya bersukacita sekali karena apa? Aduh nih lagunya Bunda Korla masih terngiang-ngiang nih minggu lalu ya. Itu bukan sukacita, tapi itu senang mendengar musik dan lain sebagainya. Terutama yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Aduh bersukacita sekali karena mata saya melihat pemandangan yang indah. Kagum, belum sukacita. Maka bicara soal sukacita, bicara soal hati yang bersuka, hati yang bergirang. Dan kadangkala kita menganggap, waduh kita udah enak, kita nyaman, kita punya segalanya, kita berhasil melakukan sesuatu, kita bilang sudah bersukacita. Tunggu dulu, hatinya bersuka enggak? Hatinya bergirang enggak? Jangan-jangan enggak. Saudari-saudara, kalau kita mendengar bacaan Injil, murid-murid Yohanes itu disuruh bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Yesus, apakah engkau orangnya atau kami harus nunggu yang lain nih?
Bicara soal apa? Di situ nggak dikatakan bicara soal apa nih. Tapi kita yakin bersama, Yohanes mempersiapkan kedatangan Mesias, sang penyelamat. Maka Yohanes juga pengen tahu, dia kan dalam penjara. Dia utus murid-muridnya, Yesus, tahukah orangnya? Atau harus nunggu yang lain? Bicara soal juru selamat, bicara soal Mesias. Maka kalau saya merenungkan, ketika menanyakan pertanyaan itu, termasuk juga Yohanes, termasuk juga diri kita, itu saat-saat penantian. Saat-saat penantian yang hatinya tuh belum mendapatkan kepastian. Atau rasanya ketika Anda dulu ya, ketika mau berpacaran, lalu sudah ditembak, nih ditunggu nih. Aduh, jawabnya besok deh. Sehari itu Anda menantikan kepastian. Hatinya belum tenang, hatinya belum bersuka, hatinya belum bergirang. Karena belum pasti. Murid-murid Yohanes, bahkan Yohanes sendiri mengalami situasi demikian. Yohanes hebat, luar biasa. Murid-murid pengikutnya juga hebat, dikatakan dalam ayat lain, datang dari berbagai penjuru. Murid-murid Yohanes itu hebat. Hatinya, karena mereka masih bertanya, tahukah orang itu? Belum dapat belum bersuka hati, belum bergirang hati. Tetapi iman kita nggak berhenti sampai di dasar hati kita yang bersuka cita, dasar hati kita yang bergirang, dasar hati kita yang bersuka, itu langsung dijawab oleh Yesus. Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, bla 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 bla. Di bagian akhir dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Dia nggak langsung jawab, ya saya Mesias, ya saya orangnya. Kamu nggak usah cari yang lain, nggak usah menantikan yang lain. Tetapi Yesus langsung jawab, tepat menyentuh hatinya. Berbahagialah siapa yang tidak menolak dan tidak sangsi terhadap aku. Di situ baru ada hati merasa kepastian. Para murid kembali kepada Yohanes dan mewartakan, ya ini. Jadi saudari-saudara, dalam iman kita, dalam gereja kita, sukacita yang mendasar, sukacita yang paling kekal, tidak akan pernah hilang dari dalam hati kita. Sukacita. Tak macam-macam. Menerima Yesus dalam hati kita. Kita sediakan waktu untuk berdoa. Menerima Yesus di rumah kita. Di rumah kita sediakan pojok doa, mimbar, tempat berdoa, dan lain sebagainya. Kita menyediakan tempat buat Yesus yang hadir. Dan berbahagia. Saudari-saudara, hari ini tanggal 10 ya? 10 apa 11? 10 ya. Jangan lupa sebentar lagi 12 ya. 12 itu Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Seperti kita menantikan ya, tanggal 12 itu, saya yakin beberapa dari kita itu sudah masukkan ke keranjang apa yang mau dibeli. Ntar tanggal 12 baru di check outin semua ya, promo dan lain sebagainya. Kita aja mempersiapkan tanggal itu. Kita mempersiapkan kedatangan saat itu. Kita juga mau mempersiapkan kedatangan Yesus nanti 25-12. Jadi jangan cuma Harbolnas aja, hari belanja online. Tetapi kedatangan Yesus kita siapkan. Kita cek diri kita, oh saya udah siap ini, udah siap. Hati saya jangan lupa disiapkan. Itu yang pertama saudari-saudaraku. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan ketika ditanya, engkau yang akan datang atau harus kami menunggu yang lain? Walaupun pada akhirnya Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang menerima aku.
Tetapi kalimat pertama dia nggak langsung jawab. Kalimat pertama dia katakan, pergilah dan katakanlah. Pergilah dan katakanlah. Ini saya renungkan bahwa hati yang bersuka cita, hati yang bersuka, hati yang bergirang, itu menghantar kita pada tugas pewartaan, tugas kesaksian. Pergilah dan katakanlah. Jangan cuma pergi, tapi katakanlah. Atau bahasa gampangnya, wartakanlah sukacita dari dalam hatimu. Dan itu senantiasa bisa wujudkan kerajaan damai, kerajaan Allah. Sekarang ini saya kulik-kulik, ternyata dalam bacaan pertama demikian. Bangsa Israel mengalami pembuangan, sedih, terbuang. Mereka yang adalah bangsa pilihan tapi kalah perang, lalu harus mengungsi. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan datang amat. Dan ketika di situ bangsa Israel. Karena apa? Tuhan akan datang. Bacaan kedua juga demikian. Ketika kita mengalami sukacita, maka dalam situasi apapun, kita bisa tahan. Bacaan kedua dikatakan di bagian akhir. Saudara-saudari, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Maka kalau hatinya sudah bersukacita, mau ada angin badai, mau ada angin tofan, mau ada gempa yang menggoncang iman kita tetap tahan. Karena sukacitanya nggak hilang dari hati. Warna pink identik dengan perempuan, tapi ternyata enggak. Saya lihat juga yang laki-laki pada pakai pink itu ya. Warna pink ternyata punya kesan ya. Itu cinta, memang cinta. Maka kalau 14 Februari memberikan coklat warna pink, bunga warna pink. Karena menunjukkan cinta. Persahabatan, kasih sayang, damai, harapan. Dan hari ini lilin yang bernyala warna pink. Semoga harapan, kasih sayang, damai, sukacita itu juga bernyala dalam hati kita. Sehingga tadi konsekuensinya kita mau pergi dan kita mau katakan. Agar apa? Semakin banyak orang diselamatkan. Kalau bahasa dari Yesus adalah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Semua itu adalah kabar sukacita, kabar damai, kabar harapan, kabar cinta, kabar persahabatan. Kita diutus untuk itu, sambil menantikan Tuhan, kita bersuka hati, jangan lupa kita pergi dan mengatakan sukacita itu kepada makin banyak orang.